Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjelaskan mengapa bulan Ramadan yang ditetapkan menjadi bulan buat mengerjakan puasa itu, yaitu sebulan Ramadan. Pada bulan itulah puasa itu diwajibkan, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu mula turunnya Al-Quran yang mengandung 114 surah, terdiri atas 6.236 ayat. Itu ialah dalam bulan Ramadan. Meskipun ada pertikaian ahli-ahli hadis atau riwayat tentang tanggal dan harinya, tetapi tidak ada selisih bahwa permulaan turunnya ialah dalam bulan Ramadan. Penting sekali Al-Quran yang mula turun di bulan Ramadan itu bagi manusia, khususnya bagi orang yang beriman. Sebab dia adalah menjadi petunjuk bagi manusia menuju Shiratal Mustaqim, menempuh sabilillah atau jalan Allah. Al-Quran itu yang membebaskan mereka dari meraba-raba dalam kegelapan dan penjelasan dari petunjuk. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang dahulu daripadanya, artinya dia pun memberi penjelasan lagi dari isi ajaran Musa dan Isa serta nabi-nabi yang lain. Dan juga dalam Al-Quran sendiri ada petunjuk yang umum sifatnya atau ijma. Lalu datang uraiannya, tafsil. Apatah lagi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sendiri adalah menurut contoh yang dititahkan Al-Quran. Maka sikap hidup beliau pun membawa bayyinat, penjelasan dan keterangan daripada Al-Quran. Dan pembeda yaitu Al-Furqan, menyisihkan dan penyaring dan penapis di antara yang hak dan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Lantaran itu, sesuai sekalilah apabila di bulan itu ditetapkan perintah ibadah puasa untuk orang yang beriman, sebab hidup mereka adalah perpandukan Al-Quran. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kamu, hendaklah dia puasa. Artinya orang yang hadir dan telah tahu bahwa bulan Ramadan itu telah masuk, hendaklah dia berpuasa. Di ayat ini ditegaskan bulan dengan kata syahr, yaitu hitungan masuknya Ramadan, bukan hilal ataupun qamar. Sebab sayangnya dalam bahasa kita sendiri, Indonesia Melayu, bulan yang kelihatan itu kita namai juga bulan. Padahal di bahasa Arab dia disebut hilal, bulan sabit atau qamar. Sebab hitungan sebulan kita namai bulan juga. Padahal di bahasa Arab hitungan sebulan itu ialah syahr. Di ayat ini ialah syahr. Maka barang siapa yang telah menyaksikan atau telah mengetahui bahwa bulan Ramadan telah ada dan dia ada waktu itu di tempatnya, mulailah puasa. Dengan bunyi kata demikian, bertambah yakinlah kita bahwa Al-Quran memang wahyu, bukan buatan Muhammad. Dengan kata demikian,
sama tercakuplah di antara orang yang berpuasa karena mempercayai ru'yah hilal, yaitu pergi melihat bulan ataupun menghitung masuknya bulan Ramadan dengan hisab, sehingga tidaklah mungkin semua orang pergi lebih dahulu melihat hilal baru dia puasa, dan tidak semua orang mesti pandai berhisab lebih dahulu baru dia puasa. Akan tetapi asal dia sudah menyaksikan atau mengerti bulan Ramadan telah masuk, puasalah dia. Dan yang lebih penting lagi, dengan menyebut syahr, tidak ada lagi muskil tentang orang Islam yang tinggal di kutub utara atau kutub selatan, yang kadang-kadang 6 bulan siang terus atau 6 bulan malam terus. Sebab meskipun 6 bulan siang terus, 6 bulan malam terus, tetapi di sana orang masih tetap memperhitungkan hari ini sebulan-sebulan. Di sana walaupun malam 6 bulan lamanya, tetapi Januari dan Februari atau Ahad, Senin, dan Selasa masih tetap ada. Di sana orang masih memakai kalender atau almanak. Sebab itu orang Islam yang berdiam di sana asal beriman masih dapat menyaksikan bahwa bulan Ramadan telah masuk. Dia wajib puasa. Bagaimana puasanya? Berijtihadlah dengan baik, sebab Islam bukan agama beku. Seorang teman dari kedutaan Indonesia yang pernah tinggal di daerah Skandinavia menceritakan bahwa di waktu sholat 5 waktu, dia tetap sholat. Di bulan Ramadan, dia tetap puasa meskipun matahari tidak pernah kelihatan sekian bulan lamanya. Kenapa bisa? Tanya dia. Dia menjawab, arloji kami berjalan seperti biasa. Saya sholat melihat bilangan jam, dan saya puasa melihat edaran hari di almanak, sebab dia beriman. Kemudian diulang lagi kata tali agar lebih jelas. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka hitungan di hari yang lain. Sekarang dijelaskan sebabnya, ialah Allah menghendaki keringanan untuk kamu, dan bukanlah Allah menghendaki kesukaran untuk kamu. Jangan kamu sampai terhalang mengerjakan ibadah kepada Allah karena perintah itu terlalu memberati dan merepotkan. Kasih sayang Allah kepada hambanya tidak akan sampai menyuruh puasa orang yang sedang sakit, dan kasih sayangnya pun tidak akan sampai memberati berpuasa orang yang sedang repot dalam musafir. Makan, berbuka, atau makan sahur yang teratur tidaklah terjamin lancarnya dalam musafir. Dan hendaklah kamu semampukan hitungan, yaitu hitungan sebulan itu, baik dia 29 hari ataupun 30 hari. Dan jika ketinggalan beberapa hari karena sakit atau karena musafir, itu sempurnakanlah hitungan hari-hari yang ketinggalan itu pada hari yang lain. Apatah lagi orang yang diberi rukhsah mengganti dengan fidyah, sudah demikian keringanan yang diberikan. Janganlah hitungan hari itu diumpangkan. Hitung baik-baik, karena mestinya engkau memberikan makanan kepada fakir miskin itu. Dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah atas apa yang telah diberikannya petunjuk akan kamu, dan supaya kamu bersyukur. Maka untuk mengisi perintah Allah di ujung ayat ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, yaitu agar pada bulan Ramadan memperbanyak ibadah, sholat tarawih atau qiyamul lail, membaca Al-Quran dan memperhatikan huruf-hurufnya atau tadarus, dan memperbanyak pula berbuat baik, bersedekah.
memberi makan, menjamu, walaupun hanya dengan seteguk air, sebutir